Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan langkah-langkah atau menu-menu di dalam aplikasi Aku BUMDes. Yang pertama di admin, yang kedua di halaman jasa, sewa dan wisata, terus kemudian halaman perdagangan dan juga di halaman simpan pinjam. Jadi nanti unit-unitnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut bisa dimasukkan ke halaman-halaman tersebut ya. Misalnya kelompok jasa itu ada pariwisata, terus kemudian jasa pelayanan air bersih, terus kemudian jasa briling atau BNI link atau apa gitu ya. Nah, kemudian di perdagangan ya jelaslah perdagangan, produksi dan budidaya. Kemudian di kelompok simpan pinjam. Nah, pertama kita masuk ke admin ya. Kita coba masuk ke admin. Di halaman admin itu apa aja fungsinya. Nah, di halaman admin ini ada menu master ya. Menu master ini adalah master user. Master user itu kegunaannya ya untuk membuat, menghapus atau menambah pengguna-penggunanya ya. Misalnya ini ada di yang pertama adalah user ID-nya dagang, kemudian dia level halamannya di halaman dagang, nah kemudian ID kecamatan, ID desa ini dimasukkan. Nah seperti itu ya fungsinya. Di halaman user tinggal ini nambah, kemudian diisi aja. Nah ini level penggunanya kita pilih sesuai kelompok usahanya. Kemudian ID kecamatannya itu nanti kita bisa nyontoh di sini ada nih kode ID-nya. ID desa dan ID kecamatan kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kode kecamatan ini harus sama dengan ini, kemudian kode desa juga harus sama dengan di sini ya. Nah, seperti itu, kemudian klik batal. Kalau mau ini diklik simpan. Nah, ini kalau mau diedit juga bisa, kalau mau nambah tinggal diklik tambah. Kalau mau edit tinggal ini dipilih salah satu, kemudian klik edit, kemudian klik OK gitu ya. Nah, seperti ini, nih kode kecamatan dan kode desanya muncul nih. Nah, kemudian kalau mau dihapus ini diklik aja, kemudian dihapus. Kalau OK terus diklik OK gitu ya. Nah, kemudian jelas ya untuk penggunaan user ini gampang. Kemudian di halaman admin ini juga ada pengaturan bagi hasil. Nah, pengaturan bagi hasil yaitu pembagian bagi hasil yang sudah disepakati di dalam ADART ya, misalnya untuk penambahan modal, untuk apa gitu ya. Caranya ini tinggal klik tambah. Nah, kita tuliskan di sini jenis bagi hasilnya apa, prosentasenya berapa, kemudian klik simpan gitu ya. Nah, demikian juga dengan nanti diedit dan dihapus. Nah, misalnya kita contohkan satu, misalnya untuk penambahan modal, misalnya 60% gitu ya. Kemudian simpan. Nah, seperti ini. Kemudian lagi tambah, misalnya ini pendapatan desa, misalnya tadi berapa 40%. Atau misalnya pendapatan desanya 20%. Kemudian misalnya untuk pengurus ya. Pengurus atau pengelola. Misalnya juga 20%. Nah, seperti ini ya. Ini total 100%. Ini juga bisa diedit. Ini misalnya mau diedit namanya atau jumlahnya, tinggal diklik. Kemudian edit. Oke. Nah, diisi aja. Kemudian kalau udah disimpan gitu ya. Nah, ini gampang ya. Nah, kemudian fungsinya di admin itu untuk kontrol, yaitu untuk ngecek misalnya neraca secara keseluruhan di halaman-halaman unitnya. Laba rugi juga secara keseluruhan atau konsolidasi. Buku besarnya juga nanti kita bisa ngecek per unit-unitnya itu. Nah, ini kita buka ya. Nah, di laporan, di neraca, kita tinggal isikan per tanggal berapa. Nah, neraca itu per tanggal ya. Nah, kita misalnya mau lihat tanggal 7 ini, kita tampilkan. Nah, nanti akan muncul di sini.
Nah, nanti akan muncul semuanya, akan muncul gini. Nah, ini bisa kita lihat nih, kas unit perdagangan ada berapa, kas unit jasa ada berapa. Kalau di halaman admin tahu. Nanti kalau di halaman unit dia hanya kas unit perdagangan aja, tidak bisa melihat jasa. Tidak bisa mengecek yang simpan pinjam. Kalau di halaman neraca untuk admin semuanya bisa ya. Jadinya neraca konsolidasi. Ini kalau sudah bisa juga dicetak. Nah, ini kita menghasilkan neraca konsolidasi. Nah, gitu ya. Neraca konsolidasi semua unit yang ada. Oke, demikian ya. Nah, kemudian kita lihat di laba rugi. Laba rugi itu kita lihatnya per periode. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Atau dari tanggal dalam 1 bulan, dari tanggal 1 sampai akhir bulan misalnya. Atau per tahun. Nah, per tahun, tapi dalam hal ini kita tidak bisa meloncat tahun. Misalnya dari Desember 2020 ke Januari 2021 gitu tidak bisa ya. Nah, bisanya hanya per tahun dari Januari hingga Desember. Saya tidak bisa loncat tahun. Nah, misalnya kita mau lihat per Januari misalnya tanggal 1 sampai akhir bulan Januari. Nah, ini akan muncul. Ini ada pendapatannya itu dari pendapatan apa aja nih? Pendapatan unit perdagangan, pendapatan unit jasa, pendapatan simpan pinjam. Nah, ini akan menjadi total pendapatan. Nah, ini ada biaya-biaya nih, HPP kalau di perdagangan ya. Biaya-biaya pembelian gitu. Nah, kemudian akan menghasilkan laba kotor dari total keseluruhan itu. Kemudian dikurangi setelah menghasilkan laba kotor ini kita bisa menjadi acuan untuk bayar pajak ya. Bayar pajak UMKM gitu. Nah, kemudian setelah ada laba kotor ini kita kurangi dengan beban-beban. Nah, beban apa aja yang ada, misalnya gitu ya, beban apa aja. Kemudian dari laba kotor dikurangi beban-beban ini akan menghasilkan laba bersih ya. Nah, ini dalam 1 bulan, kalau kita misalnya mau cek per tahun juga bisa. Nah, kita ceknya dari tanggal misalnya 1 Januari sampai dengan Desember ya. Nah, sampai dengan Desember tahun 2021. Misalnya kita klik tampilkan, nanti akan muncul nih Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember jumlahnya totalnya ada berapa. Nah, ini kalau mau dicetak kemudian tinggal cetak. Nah, nanti akan muncul seperti ini laporannya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di menu di laporan ada submenu buku besar. Buku besar ini untuk ngecek transaksi-transaksi per akunnya ya. Kita coba aja klik buku besar. Nah, pilih akunnya. Misalnya kalau kita mau ngecek kas unit perdagangan, ini ada transaksi apa aja. Nah, ini per periode. Per periode tanpa batasan waktu tahun ya. Misalnya dari tahun 2015 sampai sekarang pun bisa. Kapanpun ya, maksudnya dari awal kita mulai sampai sekarang juga bisa. Nah, kita bisa lihat misalnya transaksi per bulanan atau per tahun gitu bisa. Misalnya kita mau cek tahun mulai 2018 nih misalnya Februari 2018 sampai dengan sekarang misalnya ya 2021. Nah, kita tampilkan. Nah, nantinya transaksinya akan muncul di sini semua. Transaksinya apa aja, terus saldo awalnya berapa, terus semuanya akan ada di sini. Kemudian setelah muncul kita bisa cetak. Nah, kita bisa printkan nanti akan muncul seperti ini buku besarnya untuk akun unit perdagangan misalnya. Kemudian kalau akunnya mau kita ganti, misalnya akun unit jasa, kita klik aja akun unit jasa, kita tampilkan. Nanti akan berubah di sini. Nah, kemudian kita tampilkan lagi misalnya akun unit simpan pinjam. Nah, gini. Nah, ini gunanya kita agar mengetahui transaksi-transaksi apa aja yang dijalankan di halaman-halaman usahanya, halaman-halaman unitnya. Ya, demikian ya pengenalan sekilas tentang halaman admin. Saya kira sih mudah dipahami. Nah, siapa aja yang masuk di halaman admin ini tentunya adalah misalnya bendahara utama BUMDes, pengawas, ketua, atau mungkin juga kepala desa itu bisa dikasih akses untuk melihat isi daripada
laporan-laporan yang dihasilkan secara konsolidasi dalam halaman admin ini. Oke, demikian ya kegunaan halaman admin. Semoga penjelasan singkat ini dapat lebih dipahami. Sebenarnya sudah ada di penjelasan-penjelasan sebelumnya, tapi ini kita perbarui lagi biar lebih memudahkan. Oke, demikian. Salam BUMDes, sukses.